3, 2, 1. Shalom semuanya teman-teman pembelajar firman Tuhan bersama saya. Welcome to Bible Study. Happy weekend. Saya berdoa teman-teman kami dari Phoenix, Arizona, Ibu Irene Mujianto, dari Dallas, dari Belanda, dari Hong Kong. Ini weekend dari Meksiko. Indi bisa ikut hadir pagi hari ini. Juga teman-teman kami dari Jayapura, dari Banyuwangi, dari Palembang, dari Manado, dari Tomohon. Thank you so much dari Ngawi. Terima kasih juga teman-teman dari Surabaya, dari Semarang. Terima kasih untuk kesetiaan Anda semuanya. Saya berdoa selama ada pembelajaran ini. Jika Anda ada pertanyaan, bebas tulis aja di comment box pertanyaan-pertanyaan. Nanti tim BTS kami akan bisa menjawab, atau kalau tepat waktu dikirim ke saya akan jawab untuk Anda semuanya. Well, kita hari ini akan mengerti kenapa kok kita ini sangat-sangat tidak peka dengan suara Tuhan. Apalagi selama pandemi 2,5 tahun ini. Justru banyak orang pengikut Tuhan Yesus, anak-anak Tuhan yang bertanya, kapan ya ini kelar? Kapan ya ini kelar? Nah, seperti saya sampaikan di hari Kamis yang lalu, Tuhan sampaikan ke saya. Pada waktu itu saya mendadak melakukan setting untuk Bible Study ini. Dalam persiapannya itu Tuhan ngomong, this is the great pause. Atau yang dikenal sebagai tahun Shemitah, tahun Sabat. Artinya kita disuruh rest, disuruh, kalau Sabat itu sebetulnya artinya stop total dari tekanan hidup, dari tekanan peraihan, tekanan bisnis, tekanan goal yang kita bikin. We are to take a rest, completely off. You know, siapa yang berpikir bahwa negara-negara besar melakukan tindakan yang drastis, yaitu lockdown. Semua penduduknya nggak boleh keluar rumah, nggak bisa belanja ke mall, nggak bisa belanja ke supermarket. Mereka dikasih waktu tertentu, ambil keperluan mereka, kalau nggak salah paling banyak itu toilet paper ya. Dan kebutuhan sembako. Kemudian mereka berlindung diri dari takut penularan yang sangat ganas waktu yang awal, versi yang COVID-19, kemudian tambah parah lagi dengan mutasi Delta ya. Kemudian baru turun lagi ke Omicron. Saya pribadi terpapar yang Omicron, cukup parah. Kayak saya maksudnya parah sifat serangannya. Ini flu kelas berat gitu loh. Oke, thank God imunitas saya bagus dan bisa over the situation. Mami saya 93 tahun juga hanya OTG dan tidak ada side effect sama sekali. Masih berjuang, hanya saraf kecepit aja. Dan itu kita perlu doakan, oke? Karena sakitnya tidak dapat diobati yang itu. Tapi dia tidak berdoa pada Tuhan. Dia selalu minta tolong ke Tuhan, dia selalu datang ke Tuhan. Ini yang membuat jiwanya itu kuat, jiwanya bergelora untuk selalu memberikan terbaik bagi anak cucunya, melayani yang terbaik, urus rumah yang terbaik. Ini semangat yang saya sangat hargai yang ada di mama saya. Nah, bagaimana dengan Anda semua di weekend? Mari kita kembali merenungkan dialog antara Musa dengan Allah Israel dalam persiapan mereka mau masuk ke Sungai Yordan untuk masuk ke tanah perjanjian. Allah terus mengingatkan mereka bahwa dia sudah bikin sumpah perjanjian dengan Israel, nggak mungkin dibatalin, pasti 7 negara lebih besar, lebih kuat, lebih rakyatnya seperti suku raksasa, pasti kalah. Bahkan Tuhannya mereka udah nyerah sama Allah kita. Jadi tinggal orang Israelnya menyingkirin penduduknya. Oke, Anda tahu sendiri baca kitab Yosua, kitab Ulangan, ternyata nggak semuanya menyingkirkan penduduk aslinya. Oke, bahkan ada yang kawin campur dan disitulah terjadi kekacauan. Oke,
Kalau jadi orang pilihan itu ada bedanya. Nah, kita baca di Keluaran 33 ayat 12, persiapan untuk menuju ke arah dari tanah perjanjian. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, ini dialog real. Okay. Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat. Tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. So Musa dikenal namanya, kasih karunia Allah, the grace of God is upon him. Maka sekarang negosiasi Musa, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku. Kalau kita perjanjian baru sudah dalam Kristus, kita sudah yakin teguh betul-betul kasih karunia ada pada kita. Oke? Beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, show me your way, sehingga aku mengenal engkau, so that I may know you. Jadi pengenalan akan pribadi Allah itu pivotal ya, sangat berpusat daripada jeritan hatinya Musa dalam hubungannya dengan Allah. Sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingat bahwa bangsa ini umatmu loh. Ingat ya, ini bangsa umatmu yang walaupun Allah sudah muak sama mereka karena mereka menolak Allah. Lalu Allah berfirman, aku sendiri yang akan hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Can you fokus di sini? Kalau Allah beserta kita, tentram ada di batin kita. Tentram ada di batin kita. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami. Tadi Allah berkata, aku membimbing kamu ya. Membimbing engkau. Jadi Musanya dibimbing, tapi rakyat 3 juta gak mau dibimbing. Jika engkau sendiri membimbing kami, kalau di ayat 14 membimbing engkau Musa, tapi kalau ayat 15 membimbing, Musa bilang kami dong, bukan aku aja. Kami yang dibimbing, jangan suruh kami berangkat dari sini. Jadi dari membimbing Musa sendiri, sekarang Musa nego semua Israel dibimbing engkau. Kalau tidak kita gak akan bergerak. Ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dan umatmu, kami itu terdiri dari, berhitungnya, aku dan umatmu, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Dibedakan. Jadi kalau perbedaan seperti ini namanya distinction. What is distinct between us and the world? Apa yang ciri-ciri khusus yang kalau ada ini udah deh kita beda dari bangsa lain di muka bumi. Yang membuat perbedaan adalah God with us. Allah Immanuel, Allah beserta kita. Kalau Allah beserta kita setiap hari, Anda beserta Tuhan gak setiap hari? Satu hal dari pihak Allah setiap hari pada kita, kitanya datang ke dia juga gak? Untuk setiap hari pada dia. So saya mengundang Anda semuanya untuk merenungkan lagu doa. Ini lagu doa ya, dari Don Moen yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, tapi belum utuh semuanya. So saya akan membawanya dalam bahasa Inggris. Saya undang Anda untuk join. So di mana Anda berada dan saya berada saat ini, di sini Allah hadir. Mazmur 22 ayat 6, Allah hadir dan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Apalagi umat yang minta supaya Allah beserta kita, supaya kita beserta Allah. Sehingga kita distinct, suku bangsa yang berbeda. A peculiar people. Kalau 1 Petrus 2 ayat 9 katakan, a peculiar people. Imamat Rajani, bangsa yang kudus, bangsa pilihan Allah. A peculiar people. Oke? So mari kita tarik napas dan kita hirup hadirat Allah. Karena kita perlu tahu hidup ini satu hari tanpa Tuhan menyertai kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. So mari kita datang kepada Dia, hirup hadiratnya. Kita tanpa hadirat Allah kita bukan manusia, yang bukan makhluk hidup.
tapi dengan Roh Kudus, napas Allah, kita makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. We are living soul. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If your presence doesn't go with us, if your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. We have found favor in your sight. Show us your ways, oh Lord, 'cause we want to know you and live in your light for all of our days. Show us your way. If your presence doesn't go with us, we want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call, and let your glory fall, and may your presence go with us. We have our hopes and we have our dreams, but we cannot go where you will not lead. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near as we go from here
go with us. Kami merenungkan perkataan Musa kepadamu Bapa. Musa mau kami, aku dan umatmu Bapa, disertai dibimbing Engkau pribadi. Keselamatan bukan untuk Musa saja, tapi keselamatan untuk satu bangsa Israel. Musa bersyafaat menegakkan kasih karunia dan kasih setia Allah rata ke seluruh bangsa Israel yang sedang memberontak kepada Tuhan saat itu. Biarlah aku dan umatmu kau bimbing untuk masuk maju memiliki tanah yang dijanjikan Allah sendiri bagi bangsa Israel. Lord, buat kami merenungkan bahwa Musa dalam setiap tahap langkah ketaatan kepada Bapa selalu minta langsung kepastian dibimbing oleh Allah pribadi secara langsung. Aku minta ini juga terjadi bagi kami sebagai suatu habit, kebiasaan bahwa dalam segala langkah, segala pikiran yang kami mau lakukan, kami ternyata mau Tuhan minta khusus Engkau menyertai kami semua. Karena dengan cara itu kita dibedakan dengan bangsa manapun juga di dunia. Allah beserta kita. Siapa bisa melawan kita? Tidak ada security lebih aman daripada kehadiran Allah dalam hidup kita. Thank you untuk pagi hari ini Engkau beserta kita semua. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami berjanji selalu memuliakan, mengembalikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Well, kita masuk ke dalam pengajaran topik bagaimana Yesus waktu jadi manusia, hidupnya seperti apa. Ternyata Tuhan Yesus tidak tergesa-gesa dalam schedule yang padat, dalam tugas harian yang padat yang langsung dia terima dari Allah Bapa. Dan dia selalu dialog, selalu satu bersama Bapaknya, supaya dia tidak meleset, tidak salah agenda, tidak salah perbuatan yang perlu dilakukan mentaati kehendak Bapaknya. Tidak salah dengar kehendak Bapaknya. Tapi dia jaga persatuan cinta yang satu, loving union with God the Father and the Holy Spirit. Ini yang kita harusnya teladani. Karena kita pengikut Kristus. Bukan anggota seminggu sekali suatu organisasi gereja. Kita berkumpul hari Minggu karena kita semua pengikut Kristus. Nah, apakah betul Yesus itu hidupnya tidak tergesa-gesa? Anda bisa cek selain dari buku dari Ruth Haley Barton, Sacred Rhythm, namanya saja sudah ritme yang suci. Berarti ini ritmenya Tuhan. Dari Peter Scazzero, seorang pemimpin yang emosinya sehat, keluar pelayanannya dari hati yang in loving union with God. Oke. Nah, untuk praktek Anda pribadi dulu sebelum jadi leader yang sehat emosi, Anda butuh buku ini. Oke, yang sudah 2 tahun saya umumkan terus. Dan Anda mesti bacanya seperti berdoa. Jadi ini bukan buku dikelarin 10 pasal kelar. Tapi 10 pasal dijalani. Anda mesti lewatin, alami perjalanan berada bersama Tuhan dari pasal 1 sampai pasal 10, dari emosi yang gak sehat yang disadari sendiri, bukan dikasih tahu orang, sadar sendiri, sampai ke pasal 10 di mana Anda menjadi emosi yang dewasa dan efektif dan sukses karena Anda hidup dengan tralis daripada Roh Kudus. Oke, so kalau Anda lakukan ini semua setiap hari, nah Anda tuh sedang melakukan yang namanya the atomic habit. Kebiasaan baru yang Anda mesti ciptakan dikit-dikit, the law of aggregation ya. Dan kalau Anda lakukan tiap hari, maka Anda akan bisa menciptakan masa depan yang baru. Karena
sukses itu, perubahan itu tidak terjadi karena Anda sekali-kali coba. Tidak. Yang bikin orang menjadi juara renang, juara tenis, karena mereka tiap hari, rutin mukul-mukulan forehand, backhand yang sama, smash yang sama, ace surfing yang sama, tiap hari, bukan sekali-kali atau bukan pas diajak main. Nah, kita nggak bisa menjadi orang yang betul-betul Galatia 5 ayat 25 dari NIV version, walk in step with the Holy Spirit, walk in step. Sama-sama langkahnya, kecepatannya, derapannya sama, nginjaknya sama-sama. Baru nanti lama-lama ditinggal, udah biasa pakai derap. Bukan ditinggal balik lagi ke yang dulu. Nah, itu karena tidak ada habit yang diciptakan. Jadi untuk kita jadi pengikut Kristus yang efisien dan betul-betul tulen, kita mesti lihat kehidupan Yesus sebagai manusia sempurna waktu di bumi 33 tahun. Kayak apa hidupnya? Dia adalah Tuhan yang tidak tergesa-gesa. Seseorang hamba Tuhan milenial yang barusan selesai sabat 6 bulan bersama keluarganya. Tidak khotbah, tidak terima undangan khotbah, tidak bawa handphone, tidak buka email. Dia perlu sekali dan dia praktekkan yang namanya totally being with God and your family. Berada bersama Tuhan dan berada bersama keluarganya. Jangan nanti dia sibuk pelayanan terkenal tapi anaknya gak kenal dedinya. Atau dedinya gak kenal anaknya sama sekali. Tiba-tiba udah gede aja. Dan diharapkan langsung jadi pemimpin youth, pemimpin kampus atau jadi calon penerus. Gak bisa. Oke. So John Mark Comer, dia tulis buku yang luar biasa, judulnya diambil dari pakarnya dia, yaitu John Ortberg. Dan John Ortberg dapat dari pakarnya dia lagi, namanya Dallas Willard. Oke, ini pahlawan-pahlawannya mereka. Jadi John Ortberg kurang kepala dari Chicago pindah ke Menlo, California, barusan sudah pensiun. Nah, John Ortberg pahlawannya Dallas Willard yang meninggal 2013. Ahli filsafat di University of Southern California, profesor, PhD, tapi juga cinta Tuhan sampai sekolah-sekolah Alkitab sampai orang-orang rohani yang praktisioner untuk berjalan dengan tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa seperti Yesus. Jadwal bisa padat tapi kalem pembawaannya. Full of love, karena kasih itu sabar. Jadi kalau betul-betul kita mengikuti Allah yang adalah kasih, 1 Yohanes 4 ayat 6 dan 8, God is love, then we will be walking in patience, kesabaran. Kesabaran itu musuhnya buru-buru, bertolak belakang dengan tergesa-gesa, gak cocok. Oke. Nah, apakah betul Yesus ngidupin kehidupan seperti itu? Ternyata betul. So John Mark Comer dia tulis bukunya dari quote Dallas Willard, yang Dallas Willard kasih sebagai jawaban ke John Ortberg. Jadi John Ortberg itu murid menti yang setia dari Dallas Willard. John Ortberg tulis buku namanya Dallas Willard for Dummies, oke? Bagi orang-orang yang nggak ngerti-ngerti pelajaran dari Dallas Willard, dia bukunya bagus-bagus. Renovation of the Heart, Divine Conspiracy, The Spirit of the Discipline. Itu sudah diterjemahkan bahasa Indonesia loh. Jadi Anda yang kecapean, yang sibuk, bahkan gembala-gembala yang sibuk khotbah kiri kanan, bahkan stres, panik karena nggak ada yang ngundang lagi. Anda perlu duduk membaca bukunya Dallas Willard. Buat Dallas tidak ada undangan itu nggak ada masalah. Buat dia yang utama dan diutamakan adalah berdiam untuk berada bersama Allah. So John Ortberg pindah ke Menlo, California, Sacramento. Dia telepon Dallas Willard. Dia bertanya, nasihatmu apa untuk aku mengembalakan di gereja baru ini? What would be your advice? Ternyata untuk John Ortberg mendapat jawabannya, itu ada a long gap. Ada waktu yang jedah yang panjang dan sepi sekali, gak ada suara apa-apa. Sampai John Ortberg akhirnya berkata, are you still there? Masih di situ gak Dallas? Setelah sejenak kemudian baru Dallas menjawab. Dan jawaban Dallas kepada calon gembala baru untuk California, ruthlessly eliminate hurry. Dengan keji
eliminasi terburu-buru. Dari diskusi John Mark Comer dengan John Ortberg, keluarlah buku The Ruthless Elimination of Hurry. Eliminasi kejam yang keras, basmi artinya gitu ya, tergesa-gesa. Nah kalau tidak, Anda tidak serupa gambar rupa Tuhan. Di mana kita diciptakan sesuai Kejadian 1 ayat 26, 27, 28 ada tertulis. Di mana Allah Tritunggal berkata kepada satu sama lain, marilah kita menciptakan manusia serupa gambar rupa kita. Ingat, wujudnya yang diciptakan manusia. Dia tidak bikin cloning Allah kecil-kecil. Manusia. Allah kemudian jadi manusia yang lahir di bumi di Bethlehem. Yang kita suka rayakan 25 Desember. Allah berkata, pada waktu Allah lahir di bumi, menjadi manusia, bukan menjadi Allah. Jadi dia tunjukkan manusia hidup dengan budaya nilai kerajaan sorga. Keluarganya Allah atau keluarga Yesus. Dipraktekin di bumi. Terlaksana. Bumi itu bisa menjadi tempat yang indah, yang kalem. Penuh serenity, tranquility. Damai sejahtera melampaui akal budi manusia memenuhi hati dan pikiranmu. Damai sejahtera yang menjadi wasit Kolose 3:15. Untuk menentukan ini suara Tuhan, suara setan atau suara kamu sendiri. Itu ada damai kalau suara Tuhan itu. Nah bagaimana Anda peka dengan damai sejahtera itu? Bahkan saya mau tanya, masih ada gak damai itu? Atau cemas, khawatir, takut? Majority akibat dosa kita lebih familiar dengan takut. Tapi kalau menurut ahli bedah saraf otak, kita tuh otaknya tidak dibikin. Bahkan Simon Sinek menulis bukunya Great People Ask Why. Dan bahkan dia berkata justru otak manusia itu tidak diciptakan Tuhan untuk menjadi takut. Bahkan gak ada unsur-unsur yang memiliki kualitas takut di otak kita. Tapi kalau kita nampung semua yang nakutin ya, itu abnormal. Nah itu bisa terjadi karena efek dosa. Dosa merusak sistem otak kita, sistem jiwa kita. Anda kan ingat ya, yang membuat manusia jadi makhluk hidup, Kejadian 2 ayat 7. Setelah Allah menghembuskan napasnya ke dalam badan tanah merah. Begitu dia hembuskan napasnya, seluruh molekul, atom-atom daripada tanah merah itu berubah menjadi sel-sel. Dan Allah berkata, inilah living soul. Jiwa yang hidup, atau bahasa Indonesianya, inilah makhluk hidup. Pada waktu Kejadian 3 terjadi dosa, di mana Adam dan istrinya menolak berrekonsiliasi sama Allah. Padahal Allah datang sendiri ke bumi. Dan Adam masih ingat jejak langkah kaki Tuhan di Taman Eden. Dan mereka berdosa di Taman Eden loh. Eden artinya the presence of God. Di tengah-tengah hadirat Allah bisa sengaja berdosa. Karena Anda dan saya diciptakan serupa gambar Allah. Satu sebagai manusia, dua punya kehendak bebas. Doanya Yesus di Taman Getsemani, Matius 26 ayat 36-45. Kalau bisa cawan ini lalu, namun bukan kehendakku yang terjadi, kehendakmu. See? Yesus manusia punya kehendak bebas. Allah punya kehendak bebas. Tapi dia memaksa, dia memberi dirinya tunduk kepada kehendak bebas Bapaknya. Dia tidak datang ke bumi melakukan agenda pribadinya. Dia datang ke bumi melakukan agenda Bapaknya. So dia sujud tunduk kepada kehendak. Maksud tujuan Bapaknya ngirim dia ke bumi. Lahirin dia di bumi pakai badan tanah liat. Dengan tergantung roh Allah. Kalau enggak jadi makhluk hidup kan. Nah Yesus berhasil 33 tahun. Sampai di kayu salib, baru dia pisah sama roh Allah. Karena dia berkata, kepadamu kuserahkan rohku. Berarti dia tinggal tanah aja. Bukan makhluk hidup lagi, bukan living soul. Dia hembuskan napasnya supaya napas yang ada di dia yang menopang dia waktu dia jadi makhluk hidup di bumi. Itu bisa datang ke setiap orang yang percaya pada dia dan menerima dia sebagai juru selamat dan Tuhannya yang mati, menderita di kayu salib dan bangkit hari ketiga dan hidup. Orang yang percaya pada Yesus
secara pribadi seperti ini melalui percaya di hati dan mengaku di mulut, Yesuslah Tuhan, rohnya yang hilang dari Adam, karena kita keturunan Adam kan ada dosa asal, masuk lagi ke kita. Nah kita jadi living soul again, seperti Adam pertama kali sebelum jatuh dalam dosa. Oke, so be careful dengan kehendak bebas itu. Nah, semenjak dosa terjadi, Anda tahu kan, laki-laki itu mesti cari rezeki dengan peluhnya kan. Setengah mati loh, dia cari nafkah tuh setengah mati. Dan cuman makan semak belukar. Dulu di Taman Eden bebas. Mungkin ada jutaan jenis pohon-pohon berbuah-buah yang berbiji-bijian. Kenapa mesti ditulis berbiji-bijian? Supaya habis dimakan dagingnya, bijinya ditanam lagi. Dikeringin dulu, diproses dulu, ditanam, diproses tanahnya sampai subur, gembur, ditanam, disiramin sampai keluar tunas, sampai jadi tanaman, sampai jadi pohon, sampai berbunga, sampai berbuah panen. Dan ini diatur sama Adam dan istrinya supaya tidak ada jeda, di mana tidak ada makanan, tidak ada buah sama sekali. Ada musim-musim yang berbeda-beda kan, pagi, siang, malam, sore, musim hujan, musim kering. Itu di setiap musim itu udah diatur. Yang ini butuh berapa bulan tumbuh, butuh kapan panennya, yang ini kapan. Jadi nggak ada yang tidak satu hari tidak ada makanan. Itulah kerjaannya si Adam. Nah karena dosa, manusia jadi buru-buru, setengah mati, takut nggak ada makanan, takut nanti nggak ada minuman, takut nggak tahu apalagi mesti pakai baju apa. Makanya Matius 6 ayat 25-33 berkata, jangan kamu khawatir akan apapun juga, akan apa yang kau makan, apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Ngapain? Itu semua akan diuber sama bangsa-bangsa tidak mengenal aku, nggak mengenal Allah. Kamu kejar dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua yang dikejar bangsa yang tidak mengenal Allah akan ditambahin ke kamu. Ingat di Amsal 22 berkata bahwa kekayaan orang berdosa disimpan Tuhan buat orang benar. Kapan disimpannya? Kapan boleh dipakainya kalau selama ini disimpan? Pada waktu terjadi musibah, pada waktu kelaparan terjadi, pada waktu ekonomi resesi hancur di dunia. Gereja Tuhan punya kekayaan untuk diberi. Jadi tesnya Anda, kalau Anda itu betul-betul berjalan dengan teladannya Yesus sebagai manusia di bumi yang percaya pada Allah, yang dimeteraikan dengan Roh Kudus, Efesus 1 ayat 13-14, dan dimeteraikan oleh Roh Kudus yang adalah jaminan dari keselamatan terakhir kita. Oke? Nah, adanya Roh Kudus bikin kita tetap aja jadi makhluk hidup. Bisa berdialog dengan Tuhan. Bahkan Allah kepada kita diberikan, ingat kan Yohanes 20 ayat 22. Yesus sebelum Isa Al-Masih dia kumpulin murid-muridnya 12 dan dia berkata apa? Seperti Bapa utus aku, sekarang aku utus kamu. Gak sembarangan diutus, dilengkapi dengan pribadi Roh Kudus. Pribadi yang membangkitkan Yesus dari mati. Napas Allah sendiri kembali dia hembuskan napasnya. Terimalah Roh Kudus. Cara kasih Roh Kudusnya itu ngomongnya gini. Terimalah Roh Kudus, ditiup. Kemudian dikatakan ayat 23. Kamu terima kuasa untuk memberi pengampunan atau tidak mau ngampuni. Kalau nggak mau beri pengampunan ya tetap aja dosanya ada di orang itu. Kalau kau beri dosanya sudah tidak ada. Surga itu lepaskan otoritas penuh untuk mengelola manusia di bumi di tangan orang yang bergaul intim tiap hari dalam loving union day by day dengan Tuhan. Nah yang melanjutkan hidup seperti itu apa? 12 muridnya kecuali Yudas Iskariot tentu yang diganti sama Matias. Nah, maminya Yesus Maria juga menerima baptisan Roh Kudus pada hari Pentakosta. Penta itu 50 semenjak Yesus disalibkan. Oke? Dan Yesus menampakkan diri, dia bangkit, dia hidup. Dia bukan manusia biasa, dia anak Allah yang lahir dalam bentuk tubuh manusia, yang hidup turut merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Cobaan, godaan yang manusia sudah gak kuat. Tapi pencobaan kita gak pernah sampai meneteskan darah. Seperti Yesus meneteskan darah bahkan mati di kayu salib. Dia mati karena satu hal yang dia paling benci. Yang itu adalah musuh dia. Dosa. Dan dia menjadi yang dia benci. Dosa itu. Bayangin loh.
supaya Anda dan saya yang bawa dosa, manusia berdosa, tidak akan menerima hukuman maut, terpisah dari Allah, jadi bukan makhluk hidup selama-lamanya, tapi jadi manusia setan, dibuang ke neraka. Terpisah dari Allah itu binasa artinya. Tapi kita bisa melalui Yesus menerima kasih dan kasih karunia-Nya karena napas Allah diberikan oleh Yesus kepada setiap orang percaya. So kita kembali jadi makhluk hidup. Tentunya normalnya karena kita tergantung napas Allah. Ya kalau dipakai setiap hari napas Allah bisa menguap. So Anda mesti tiap hari berjalan dengan Tuhan. Sama seperti Yesus. Nah, orang yang ciri-cirinya bergaul dengan Allah. Kita lihat di Matius 11 ya. Ciri-ciri orang yang bergaul sama Allah. Luar biasa. Oke, di sini setelah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya, sekarang full pelayanan daripada Yesus di bumi dengan tanda-tanda ajaib. Alright. Nah, di ayat 20 Yesus mengecam beberapa kota. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang gak bertobat setelah dia melakukan, memperkenalkan siapa dia sebetulnya. Dia ada utusan Kristus, itu di Matius 11 ayat 10. Kemudian dia sekarang bicara mengenai kota-kota. Oke, di situ dia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celaka engkau Korazim, ayat 21. Celaka engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Nah, di sini kita lihat Yesus dari berkabung kehilangan Yohanes Pembaptis, hamba Tuhan yang menunjukkan, mempersiapkan jalan bagi orang-orang bisa menerima Yesus sebagai Mesias, tapi dipenggal, dipenjara gara-gara dia menegur Herodias dan Herodes, right? Nah, sekarang Yesus masuk, ini pelayanannya nih, oke? Tapi aku berkata kepadamu pada hari penghakiman tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu, Korazim dan Betsaida. Saya baca dari The Message Bible ya, karena bahasanya sangat-sangat sederhana, Inggris sederhana, yang membuat gampang sekali bagi saya melihat seorang yang pribadinya, bukan stabil ya, pribadinya betul-betul full of love, penuh dengan kasih. Tandanya apa? Bisa teratur, melakukan tugas tuntas, beres, rapih, selesai, masuk ke tugas berikutnya, rapi, tuntas, beres, selesai, masuk ke pekerjaan berikutnya. Itu kalem pembawaannya, pribadinya kalem, jiwanya tenang, jiwanya kasih itu tidak besar kepala, tidak memegahkan diri, kasih itu melakukan kebaikan, peramah bukan pemarah. Ini semuanya ini dihidupi Yesus, ditonton 12 muridnya termasuk yang mengkhianati dia. So, ayat 21 ya, bahasa dari The Message Bible. Ini Alkitab yang ditulis kembali oleh Eugene Peterson almarhum untuk jemaat Kristen ngakunya yang dia mesti teruskan pengembalaannya tapi bukan Kristen. Karena kalau ngobrol, kalau berbicara satu sama lain bahasanya mengerikan. Tidak ada satu yang mengerti Alkitab. So dia tulis ulang supaya mereka digembalakan domba-domba terhilang itu. Bayangin ya, domba terhilang sudah menganggap Kristen. Ngeri gak tuh? Kalau gembalanya nggak peka, dibiarin loh. Apalagi kalau fokusnya ke jumlah. Nah, kita mulai ya. Pakai the Message version. Doom to you Korazin, doom Betsaida. If Tyre and Sidon, karena udah baca sendiri Tirus dan Sidon, has seen half of the powerful miracles you have seen, they would have been on their knees and in a minute and change. At Judgment Day, they'll get off easy compared to you, Korazim and Betsaida. And you, Capernaum, with all your peacock strutting, jalan dengan dada busuk, kepala diangkat, dengan sombongnya gak keruan, you are going to end up in the abyss. Kau akan habis bener-bener. If the people of Sodom had your chances, kalau Sodom Gomora mendapat kesempatan kayak kamu, Korazim, Betsaida, dengan mujizat yang luar biasa. Kota Sodom Gomora hari ini masih ada, gak punah.
But at judgment day, di hari penghakiman, they'll get off easy compared to you. Mereka akan luput aja, gampang sekali lepas dari itu semua. Dibandingin sama kamu, bangsa Israel. Oke, di sini kita lihat emosinya Yesus marah. Karena melihat orang-orang yang tidak menghormati dia, tidak menghormati Tuhan, mencuekkan Tuhan. Dari bagaimana keluarga rumah tangga di rumah, kalau kita tamu mengunjungi, kita bisa nonton aja, gak usah menghakimi. Kita bisa tahu apakah anaknya dididik secara Alkitab apa tidak. Nah, dari marah negor, Yesus ketawa dalam ucapan syukur. Dari hati orang percaya keluar ucapan syukur. Luar biasa. Dia langsung datang ke Bapa, kelar menegur Korasi Betsaida, langsung datang ke Allah Bapa. Katanya, abruptly Jesus broke into prayer. Dengan mendadak ngagetin, Yesus meledak dalam doa. Thank you Father, Lord of heaven and earth. You have concealed your way from the sophisticated and the know-it-all, but spell them out clearly to ordinary people. Yes Father, that's the way you like to walk. Itu cara kerjamu, kamu sukanya kayak gitu kan. Bahkan sampai tahu, Father, that's the way you like to work kan. Jadi Yesus hafal bagaimana Bapaknya bekerja, gayanya seperti apa. Nah, setelah itu dia masuk ke atmosfer meekness. Sangat empati. Kelar, sambil doa sama Bapaknya, kemudian ngumpul sama muridnya sekarang. Jesus resumed talking to the people. But now tenderly, dengan lemah lembut. Kepada 12 rasulnya dia berkata, the Father has given me all these things to do and say. This is a unique father-son operation. Coming out of the Father and Son intimacy and knowledgeable. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself though. Aku kenal Bapa sedalam Bapa kenal aku. Namun ini nggak disimpan bagi aku sendiri. I'm ready to go over it line by line with anyone willing to listen. Tuhan itu kalau ngajar line by line, ya nggak mungkin dong. Itu berarti Allah kita kerjanya lari-lari, buru-buru. Aduh lupa, ada janji baptisan selam. Aduh kebablas, udah lewat 2 jam. Aduh. Nggak pernah ada satu ayatnya mencatat, aduh Yesus ngomong seperti itu. So saya akan cari di Alkitab kita, di Yesaya line upon line. Yesus kalau ngajarin kita, ngajarin umatnya adalah line upon line. Allah mengajarkan kita satu persatu, precept upon precept. Ketetapan per ketetapan. Jadi ini butuh praktek yang gak main-main. Precept upon precept. Nah, ini bagus sekali ini. Tapi ini adanya di bahasa Inggris ya. Yesaya 28 ayat 10. Dalam Yesaya 28 ayat 10 kita belajar bagaimana Allah kalau mengajar umat. Ini bicara mengenai baptisan Roh Kudus nih, bahasa roh. Oke. Dan orang berkata, Yesaya 28 ayat 9. Dan orang berkata, kepada siapakah dia ini mau mengajarkan pengetahuannya? Dan kepada siapakah ia mau menjelaskan nubuat-nubuatnya? Seolah-olah kepada anak yang baru disapih, baru selesai menyusu. Dan yang baru cerai susu dan berhenti gak nyusu lagi sama mamanya, tapi udah pegang susu di botol mungkin. Oke. Nah, kepada siapa akan disampaikan? Seolah-olah kepada anak yang baru disapi aja, baru pertama kali ini mau diajarin artinya. Baru lepas, baru ada tanggung jawab dengan orang lain yang memberi botol gitu. Ayat 10, sebab harus ini, harus itu. Koma. Mesti begini, mesti begitu. Koma.
tambah ini, tambah itu. Tanda seru. Nah, sekarang saya pakai versi Amplified Bible, ayat yang ke-10. For it is his prophet repeating over and over. Karena nabi-nabi Allah mengulang berkali-kali terus diulang. Precept upon precept. Ketetapan di atas ketetapan. Precept upon precept, 2 kali loh. Rule upon rule. Rule upon rule, 2 kali. Here a little, there a little. Nah, ini kalau bahasa Indonesia agak beda. Jadi di sini negara Raja Israel yang sudah murtad dipanggil di Bilangan 11 ayat 4, ini kaum bajingan. Jadi udah gak ada common sense sama sekali. Udah gak ingat, gak cinta Tuhan, gak nganggap Tuhan gak pernah ada. Dan mereka gak pernah tahu. So Tuhan mesti berkata, aku akan ajarkan precept upon precept, precept upon precept 2 kali. Berarti ini teori, repeating teori ya, teologi ya. Artinya penting ini. Rule upon rule, rule upon rule. Have here a little, there a little. Ini bukti bahwa pengajaran itu nggak bisa cepet-cepet dipahami, harus perlahan-lahan. Dan kemudian Anda mesti tahu bahwa ini mesti dilakukannya setiap hari. Bukan sekali-kali. Itu kita tahu ada di, coba buka Mazmur pasal 1. Di Mazmur pasal 1, jelas sekali. Mazmur saya lompat-lompat. Blessed, happy, fortunate, prosperous, and enviable, diiri ya, is the man who walks and lives not in the counsel of the ungodly. Orang-orang yang berjalan dan hidup tidak dengan nasihat orang jahat, orang fasik. Artinya following their advice, their plan and purpose. Nor stand submissive and inactive in the path where sinners walk. Nor sits down to relax and rest where the scornful and the mockers gather. Oke, ini bicara makanya diberkati. Diberkati itu artinya apa sih? Bahagia, beruntung, makmur, sangat membuat orang lain iri sama kamu. Adalah orang yang berjalan dan hidup tidak mendapat satupun nasihat tidak ilahi, ngikutin advice mereka, ngikutin rencana dan tujuan mereka, namun juga tidak tunduk dan tidak inaktif di dalam jalur di mana orang berdosa jalan. Dan juga tidak duduk, artinya tidak relax, tidak rest. Where the scornful, di mana si pencemooh berkumpul. Nah, lihat ayat 2. But his delight, tetapi kesukaannya adalah kerinduan dan kesukaannya adalah Taurat Allah. His precept and his teaching, he habitually meditates day and night. Meditate day and night. Bayangin dari nggak tahu kitab Taurat, hidupnya hukum Mesir, sekarang tiap hari day and night, tiap hari. Lukas 9 ayat 23, barang siapa mau ikut aku, dia harus sangkal diri, pikul salib, datang kepadaku setiap hari. Nah, Edmund Chan berkata seperti ini dari Singapura, gereja free evangelical ya, bagus sekali. Dia pemuritan total gerejanya. Kayak pengusaha-pengusaha konglomerat menjadi menti-mentinya dia. Semua satu pesawat sama dia, ke Amerika atau ke New Zealand atau ke Australia. Mereka semua bisa reciting Alkitab, bisa mengulang Alkitab tanpa salah. Ini pengusaha besar, konglomerat loh. What an influential, effective leader. He must be a good pastor, a good shepherd, you know. Jadi kesukaannya dan kerinduannya adalah hukum Taurat Tuhan. Dan di dalam hukum Taurat itu ada precept, ada instruksi, ada teaching of God. Yang habitually meditates, habitually, kebiasaan, dibiasain, direnungkan. Kebiasaan itu artinya tiap hari dilakukan. Itu namanya atomic habit. Di meditate artinya apa sih meditate? To ponder and study, merenungkan dan belajar.
day and night. Day and night. Itu dari Amplified Classic ya. Nah, kalau bahasa Indonesianya ayat 2, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kalau bahasa Amplified Classic-nya habitually, siang dan malam. Jadi bukan satu hari, satu siang dan malam, tapi setiap hari sampai Yesus datang. Oke? Nah, orang yang kayak gitu diisi oleh firman Allah. Dan firman Yohanes 6 ayat 63 berkata, firmanku, perkataanku ada roh dan hidup. Jadi tiap kali perkatakan firman, kita yang saya sebutkan nanti kita bagikan ya, Lexio Divina, kita menghirup hadiratnya, tenang dalam hadiratnya sampai kedengaran pewahyuan apa yang Tuhan kasih ke kamu. Kalau tiap hari kayak begini, tiap hari tangki kasih kita, tangki oksigen, tangki emosi kita diisi kasih Allah, napas Allah, kehidupan Allah tiap hari. Walaupun line upon line, precept upon precept, tapi kan tiap hari. Lama-lama kan berubah, kalau 1% tiap hari berubah gitu. Ini adalah hukum agregat sampai 1 tahun kemudian di hari ke 365 hari udah pasti ada perubahan minimum 36,5%. Nah, kita lihat ya, bagaimana pribadi Yesus ini kalem, tenang, nggak terburu-buru, nggak tergopoh-gopoh, nggak diuber-uber setan, nggak lari kiri lari kanan, tenang, bisa berubah dari marah tegor masuk ke emosi yang meek, di mana dia bisa lembut. Yang saya suka tuh but now tenderly. Tuh, kalau Anda bisa lihat ya, but now tenderly. Itu kalimat pertama. Baris kedua kalimat pertama. Jesus resumed talking to the people but now tenderly. Bisa ngamuk sama Korazim Betsaida. Bisa. Roh Kudus, Roh Allah dalam dia mimpin dia, dipimpin Roh Allah. Roma 8:14 sebanyak orang dipimpin Roh, dia anak-anak Allah. Bisa Yesus sebagai anak Allah langsung dengan lemah lembut, the Father has given me all the things to do and to say. This is a unique Father-Son operation. Aduh, kagum sekali saya. Ini kayak rahasia kebongkar sekarang hubungannya Allah Bapa sama anak Allah Yesus Kristus itu kayak apa sih? Kebuka. The Father has given me all these things to do and to say. Jadi tidak ada satu yang Yesus katakan maupun perbuat yang bukan dari Bapaknya. Ini nggak ada agenda sendiri, nggak ada kudeta. Tidak ada menjungkel pemerintahan Allah Bapa yang senior ganti yang junior. Nggak ada. The Father and the Son have a unique relationship in how to operate the work dari alam semesta. Coming out of the Father, keluar dari keluar dari Allah Bapa dan Putra, dari keintiman Allah Bapa dan Putra, sehingga semua apa yang dibutuhkan di dunia ini tersedia total. Okay? No one knows the Son the way the Father does, nor that the Father the way the Son does. Gak ada deh orang yang kenal Allah Bapa kecuali anaknya. Gak ada orang kenal anaknya kecuali mengenal Bapaknya. No one knows the Son the way the Father does, nor the Father the way the Son does. But I'm not keeping it to myself ya. I'm ready to go over it line by line and with anyone who listen. Satu lagi tambah. Tadi baru dibahas line by line-nya. Sekarang tambah lagi with anyone. Gak usah pendeta terkenal. Gak usah orang-orang yang jago khotbah. Gak perlu. Pokoknya semua yang willing to listen. Mendengar itu butuh postur tenang. Sikap diam, sikap mengasihi, menanti, menghormati. Are you willing to listen? Itu belajarnya melalui buku Day by Day. Ini ngelatih kita untuk diam. Bukan untuk ngomong. Kebanyakan kita ngomong. Yang keempat, dari marah, kemudian bersyukur, kemudian meek, sekarang peduli atau empati ya, mesti saya tambahin ini. Di sini diambil dari The Message Bible. Are you tired? Are you worn out? Burn out on religion. Jadi kalau sibuk beragama Kristen, Anda bisa burn out loh. Karena isinya program dan acara. Aduh, mesti khotbah di sini. Habis itu mesti khotbah di sini. Habis itu mesti terbang ke luar negeri sampai pendeta-pendeta Amerika sampai punya pesawat pribadi semua. Karena jadwalnya padat. Dan pindah-pindah dari benua ke benua laginya. Atau kayak Amerika 58 negara bagian. Itu kan gede sekali.
Right? Daripada kena pesawat komersial, aduh bisa di-delay, bisa terlambat, buyar deh acaranya. Wah, kenapa diburu-buru bikin agenda? Bagaimana waktu pribadimu dengan Tuhan? Makanya Yesus nih yang nanya, Yesus langsung nih. Are you tired? Are you worn out? Burn out on religion. Oke, burn out tuh artinya angus, udah gosong. Udah gak punya apa-apa lagi untuk diberi, tapi memberi terus. Oke? Bahkan gak punya. Get away with me and you will recover your life. Oh, berarti ini orang-orang letih lesu beban berat ini gak punya kehidupan lagi. Bukan makhluk hidup. I'll show you how to take a real rest. Untuk Anda bisa dihembuskan Roh Kudus, harus ada real rest. Walk with me and walk with me. Caranya mau dapat real rest, walaupun ada di ladang sama Yesus, caranya masuk ke cooknya dia yang enak, and jalan sama-sama dia dengan kecepatannya Yesus, dan kerjain bersama Yesus apa yang dia mau kerjakan waktu Anda berada bersama Tuhan. Jangan lakukan sendiri pekerjaannya buat Tuhan, dan Tuhannya gak diajak, Tuhannya gak mimpin, gak leading. Kalau gitu Anda bukan anak Allah dong, bukan Roma 8:14 dong. Justru semua perintah Allah yang perlu ditaati harus berada bersama Tuhan. Walk with me and walk with me. Watch how I do it. Jadi aplikasi karena mengerti, karena mengalami. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar ritme yang gak dipaksa, gak didesak dari kasih karunia Tuhan. Karena namanya kasih karunia, gak ada paksaan. I won't lay anything heavy or ill-fitting on you. Gak mungkin aku taruh sesuatu yang berat dan gak cocok ukurannya, bisa nusuk ke leher kalian atau lehernya si sapi. Keep company with me, tetap dong berteman sama aku. You will learn to live freely and lightly. Nanti hidupmu tuh hidup penuh kehidupan yang waduh indah sekali dan enteng dan enak. Nah, pertanyaan bagi Anda untuk hari Kamis minggu depan. Apakah kita akrab dengan statement ini? Anda akrab gak? Anda familiar gak dengan kata-kata ini? Slow down. Enggak, pasti enggak. Di gereja Indonesia gak diajarin. Priority? Ada prioritas? Of course, kan ada, kita bisa jadi member bank prioritas, customer prioritas. Apa sih yang dipentingkan? Procrastination, menunda-nunda, delay, tertunda, deadline. Ada tanggal deadline-nya loh. Uncluttered. Yuk diberesin yuk. Urgent, important, emergency. Kita akan bahas ini semua hari Sabtu. Hari Kamis. Jam 7 sampai jam 8. Dan saya mau Anda bisa siapkan catatan supaya kita mau kenal diri kita. Nanti saya bagikan bagaimana saya berubah melalui berjalan dengan langkah kaki kecepatan, langkah kaki Rabi Yesus. Ikut debunya, ikut langkahnya, ikut jalannya. Sampai hari ini, kalau terus melangkah dengan pace-nya Tuhan, pasti saya serupa Kristus. Demikian pula Anda. Kita berdoa ya, dengan menutup dengan pujian ini. Dan supaya kita bisa mengenal bagaimana hidup di dalam hadirat Tuhan seperti Musa. Heran Musa, hamba Tuhan, sahabat Allah. Karena dia berjalan bersama hadirat Tuhan. If your presence doesn't go with us, Lord, we don't want to leave this place. Lord, we need you near. As we go from our Bible study to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. If your presence doesn't go with us, Lord, we
we go from here to lead us by your love and grace. May your presence fill us every day. May your spirit lead the way. Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. And Lord, to you we call. Let your glory fall, and may your presence go with us. God bless you. Kita ketemu lagi hari Kamis jam 7 sampai jam 8 untuk mengenal diri kita supaya kita sehat emosi dan rohaninya hidup. Dalam nama Yesus. Sampai jumpa lagi di next episode hari Kamis. God bless you.